akan mempresentasikan tentang 8 keterampilan dasar guru. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ali Ridho, yang kedua adalah Khairunisa An-Nurjanah, ketiga Monica Aprilianti, dan yang terakhir Reza Nur Safitri. Mari kita simak penjelasan kelompok 2. Berikut materi yang akan kami jelaskan. Pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, kedua keterampilan menjelaskan pembelajaran, ketiga keterampilan bertanya, keempat keterampilan mengadakan variasi, kelima keterampilan memberikan penguatan, keenam keterampilan mengelola kelas, ketujuh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan kedelapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Akan dijelaskan oleh kami untuk setiap bagian tersebut. Silakan disimak. Saya akan menjelaskan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. A. Keterampilan membuka pembelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan keterampilan perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa terpusat hal-hal yang akan dipelajari. Aktivitas yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran akan sangat menentukan jalannya proses pembelajaran. B. Keterampilan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Cara yang dilakukan dalam membuka pembelajaran. Pertama, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa, seperti mengaitkan materi dengan berita aktual, mengadakan persoalan yang berkaitan dengan materi. Kedua, menimbulkan motivasi, seperti memberi sikap hangat dan antusias kepada siswa, menimbulkan rasa ingin tahu dengan memberikan literasi terkait, mengemukakan ide yang bertentangan. Ketiga, memberi acuan seperti menjelaskan tujuan belajar, menyampaikan garis besar kelompok. Keempat, mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari, seperti mengajukan pertanyaan tentang materi terdahulu, membandingkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Cara yang dilakukan dalam menutup pembelajaran. Pertama, meninjau kembali, meminta siswa untuk merangkum isi inti pokok pembelajaran. Kedua, mengevaluasi, mendemonstrasi keterampilan mengekspresikan pendapat dan pemikiran siswa. Tujuan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Pertama, menumbuhkan perhatian dan motivasi untuk berpartisipasi di dalam pembelajaran. Kedua, memahami batas-batas yang akan dipelajari dikerjakan. Tiga, mengetahui gambaran yang jelas tentang strategi dan pendekatan pembelajaran. Keempat, mengetahui hubungan antara pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan apa yang akan dipelajari. Kelima, menggabungkan fakta, keterampilan atau konsep-konsep yang tercakup di dalam satu peristiwa. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat keberhasilan mengajar materi. Keterampilan menjelaskan pelajaran. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Tujuan keterampilan menjelaskan. Pertama, membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Ketiga, untuk memberikan balikan kepada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahamannya mereka. Keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum dalil dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. 1. Komponen merencanakan. Poin A, isi
pesan materi. B. Penerimaan pesan. 2. Penyajian suatu penjelasan. Poin A. Kejelasan. B. Penggunaan contoh dan ilusi. C. Pemberian tekanan. Dan D. Penggunaan tarikan. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. 1. Penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun akhir jam pertemuan atau pelajaran. Tergantung pada keperluannya, penjelasan itu dapat juga diselingi dengan tujuan pembelajaran. 2. Guru harus mengusahakan terjadinya komunikasi secara terus-menerus dengan siswa selama kegiatan proses penjelasan berlangsung. 3. Guru harus menguasai, tegas, dan meyakinkan dalam menjelaskan materi pelajaran. Menguraikan materi pokok disertai dengan fakta dan data serta pendapat sendiri secara sistematis dan logis. Harus menarik perhatian siswa dan sesuai dengan kompetensi dasar, standar kompetensi, materi pokok, dan indikator pembelajaran. 6. Penjelasan harus relevan dan tujuan pembelajaran. 7. Guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya. 8. Materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulasi efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Menurut Eni Purwati, tujuan pertanyaan yang diajukan oleh guru adalah agar siswa-siswi belajar. Artinya, memperoleh pengetahuan atau informasi dan meningkatkan kemampuan berpikir. Komponen-komponen keterampilan bertanya. Komponennya ini ada 6. Yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemindahan giliran. Yang keempat, penyebaran. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Yang keenam, pemberian tuntunan. Selanjutnya, alasan pentingnya keterampilan bertanya. Karena yang pertama, guru cenderung mendominasi ceramah dalam kelas. Yang kedua, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara mental, intelektual, secara maksimal. Yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Selanjutnya, dampak positif yang diharapkan. Memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan, melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut, melatih peserta didik untuk fokus menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Tujuan mengadakan variasi. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Yang keempat, menghilangkan kebosanan siswa. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan mengajar mengadakan
variasi. Komponen pertama, variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama, menggunakan variasi suara. Yang kedua, pemusatan perhatian siswa. Yang ketiga, kesenyapan guru. Yang keempat, mengadakan kontak pandang dan gerak. Yang kelima, menggerakkan badan dan mimik. Yang keenam, pergantian posisi guru di dalam kelas. Komponen yang kedua yaitu variasi dalam menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, variasi yang dapat dilihat. Yang kedua, variasi media yang dapat didengar. Yang ketiga, variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Yang keempat, variasi media yang dapat didengar. Komponen yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan variasi yang wajar dan beragam dianjurkan dalam prinsip ini. Sedangkan pemakaian yang berlebihan akan menimbulkan kebingungan dan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, variasi harus digunakan dengan lancar dan kesinambungan, sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau satuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang baik bertujuan untuk memperkuat tingkah laku didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan sesuatu perbuatan baik. Tujuan dari penguatan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah meningkatkan perhatian siswa. Kedua, dapat membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Yang ketiga, dapat memudahkan belajar siswa. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa, memelihara kelas yang kondusif, dan yang keenam adalah mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Komponen-komponen penguatan dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama adalah penguatan verbal dan yang kedua adalah penguatan nonverbal. Untuk penguatan verbal biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan ungkapan pujian yang berbentuk seperti kata-kata, contohnya baik, bagus, hebat sekali, benar sekali, sangat teliti, dan sebagainya. Dan cara yang kedua adalah dengan kalimat, contohnya seperti itu suatu pikiran yang baik, cara berpikir kritis sekali, terima kasih, kamu sangat pandai. Penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal yaitu respon yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau dengan peragaan ya. Jenis-jenis respon atau penguatan yang dilakukan nonverbal antara lain sebagai berikut: penguatan gerak isyarat, penguatan pendekatan, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan dengan simbol, dan yang terakhir penguatan tak penuh. Prinsip dan cara penggunaan penguatan. Yang pertama adalah prinsip kehangatan dan keantusiasan. Sikap, gaya guru, suara, mimik, dan gerak badan
akan menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan penguatan. Maka dari sana timbullah kesan bahwa guru memberikan penguatan dengan ikhlas karena disertai kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua adalah menghindari penggunaan respon yang negatif. Bentuk teguran dan hukuman memang masih dapat diberlakukan, akan tetapi respon negatif yang berupa komentar, menyindir, hinaan, ejekan, dan hal-hal yang dianggap kasar dan tidak mendidik secara baik haruslah dihindari. Hal-hal yang semacam itu akan mematahkan semangat siswa untuk mengembangkan diri. Berikut menggunakan penguatan. Yang pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Selanjutnya, penguatan kepada kelompok. Pemberian penguatan dengan segera, serta variasi bentuk penguatan. Selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Definisi keterampilan mengelola kelas. Menurut Usman, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas secara umum adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Sedangkan pengertian pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatan menurut Weber diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter, yaitu pendekatan yang mengontrol tingkah laku siswa secara ketat. Yang kedua adalah berdasarkan pendekatan permisif, yang dilakukan oleh guru memberikan kebebasan kepada siswa dalam melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah berdasarkan pendekatan modifikasi tingkah laku untuk upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Menurut Usman, prinsip penggunaan pengelolaan kelas diklasifikasikan menjadi 7, yaitu kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi pengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Artinya, pada dasarnya di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif, menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Keenam, penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Upaya mengelola kelas secara efektif. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru. Yang pertama adalah campur tangan yang berlebihan atau tidak intrusion. Apabila guru menyela kegiatan yang sedang asyik berlangsung dengan komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, akan memberi kesan kepada siswa bahwa guru tidak memperhatikan keterlibatan
dan kebutuhan anak, dan hanya ingin memuaskan kehendak sendiri. Yang kedua adalah kelenyapan atau fade away. Terjadi jika guru gagal secara tepat melengkapi suatu instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar, dan kemudian menghentikan penjelasan atau sajian tanpa alasan yang jelas. Seperti waktu diam yang terlalu lama, kehilangan akal, atau melupakan langkah-langkah dalam pelajaran, sehingga mengganggu keefektifan, serta kelancaran pelajaran. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Stop and start. Hal ini dapat terjadi bila guru memulai suatu aktivitas tanpa mengakhiri aktivitas sebelumnya, menghentikan kegiatan pertama, memulai yang kedua, kemudian kembali kepada kegiatan yang pertama lagi. Akhirnya mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah penyimpangan atau distraction. Akibat guru terlalu asyik dalam suatu kegiatan atau bahan tertentu, memungkinkan ia dapat menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat mengganggu kelancaran kegiatan belajar siswa. Yang kelima adalah bertele-tele, overwhelming. Hal ini terjadi bila pembicaraan guru bersifat mengulang-ulang hal-hal tertentu, memperpanjang keterangan atau penjelasan, mengubah teguran yang sederhana menjadi ocehan atau kupasan yang panjang. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Sedangkan menurut Rusman, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Selanjutnya, karakteristik diskusi kelompok kecil. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang, namun idealnya 5-9 orang. Kedua, interaksi berlangsung secara bebas, tidak ada paksaan dan langsung. Artinya, semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Dan yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian. Selama diskusi kelompok kecil berlangsung, guru harus senantiasa berusaha memusatkan perhatian pada aktivitas pembelajaran siswa, topik, atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Kedua, memperjelas masalah. Pada saat diskusi berjalan, ada kalanya pertanyaan, komentar, pendapat, atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi kurang jelas. Oleh karena itu, harus jelas pendapat atau pembicaraan peserta diskusi yang kurang jelas ditangkap oleh peserta diskusi lainnya. Ketiga, menganalisis pandangan siswa. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pemimpin diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif memecahkan masalah yang sedang didiskusikan. Nah, disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda dari setiap peserta diskusi. Analisis terutama ditujukan untuk meminta alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Keempat, meningkatkan usulan siswa. Diskusi dalam pembelajaran adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui penyampaian ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Agar sasaran dari diskusi dapat tercapai, maka guru
harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Yang kelima, memberikan kesempatan berpartisipasi. Kegiatan diskusi merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran. Karenanya, guru harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicaraan tidak didominasi oleh sekelompok atau orang tertentu saja. Setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide atau pendapat. Dan yang terakhir, guru harus memiliki keterampilan untuk menutup diskusi. Selanjutnya adalah prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi hendaknya berlangsung dengan adanya keantusiasan. Hal ini ditandai dengan adanya yang pertama, keantusiasan berpartisipasi. Kedua, kehangatan hubungan antar pribadi. Ketiga, kesediaan menerima. Keempat, mengenal lebih jauh topik diskusi. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Lalu perlu perencanaan dan persiapan yang matang dalam membimbing diskusi kelompok kecil, seperti topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang dicapai, minat, dan kemampuan siswa. Masalah sebaiknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal. Adanya informasi pendahulu yang berhubungan dengan topik yang mau dibahas, dan guru harus mampu memberikan penjelasan. Lalu yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Jangan sampai diskusi didominasi oleh seorang siswa dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa lainnya. Lalu hindarkan monopoli pembicaraan oleh siswa tertentu. Hindarkan juga pembicaraan yang tidak relevan dengan topik diskusi. Mengatur agar siswa semua berpartisipasi dan mendorong memberi kesempatan kepada siswa yang enggan untuk berpartisipasi. Lalu memperjelas serta mempertegas sumbangan pemikiran siswa terhadap pemecahan masalah yang sedang didiskusikan. Dan yang terakhir, akhiri diskusi dengan membuat kesimpulan secara efektif. Selanjutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil dapat diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok kecil. Kegiatan mengajar kelompok kecil dapat memberikan perhatian yang memadai untuk setiap individual siswa, serta memungkinkan hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Lalu, mengajar perorangan merupakan sebagai suatu proses di mana setiap siswa dibantu mengembangkan kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. Pembelajaran perorangan baru dapat dilaksanakan bila tiap siswa memegang peranan penting dalam pemilihan tujuan, materi, prosedur, dan waktu yang diperlukan. Selanjutnya adalah peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Kedua, guru sebagai sumber informasi bagi siswa. Ketiga, guru sebagai pendorong bagi siswa untuk belajar. Yang keempat, guru mendiagnosa kesulitan siswa dan memberikan bantuan. Kelima, guru sebagai penyedia materi bagi siswa. Dan yang keenam, guru memberikan pendapat untuk memecahkan masalah. Lalu, yang selanjutnya adalah cara mengelompokkan didasarkan pada yang pertama, tugas-tugas khusus. Kedua, dinamika proses kelompok di antara siswa. Ketiga, pengalaman pembentukan kelompok yang telah dilakukan oleh guru dan siswa sebelumnya. Selanjutnya adalah komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ada 4 komponen yang perlu dikuasai guru untuk mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di antaranya, yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, seperti menunjukkan kehangatan dan peka terhadap kebutuhan siswa, memberikan respon positif terhadap pikiran siswa, membangun hubungan saling mempercayai, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa, mendengarkan secara simpati, lalu menerima perasaan siswa dengan penuh perhatian dan keterbukaan, dan berusaha mengendalikan situasi sehingga siswa merasa aman, merasa dibantu, serta merasa menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kedua,
keterampilan mengorganisasi seperti memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, atau masalah yang akan dipecahkan secara jelas, memvariasikan kegiatan yang mencakup penetapan ruang kerja, peralatan, cara kerja, aturan, dan waktu, membentuk kelompok yang tepat pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa, mengkoordinasikan kegiatan dengan cara melihat kemajuan serta penggunaan materi dan sumber sehingga dapat memberikan bantuan dengan tepat, membagi perhatian kebutuhan siswa sehingga guru siap datang membantu siswa yang memerlukannya, dan mengakhiri kegiatan dengan suatu kulminasi yang dapat berupa laporan hasil dan kesimpulan dari kegiatan. Ketiga, keterampilan membimbing permudah belajar, seperti memberikan penguatan, melihat apakah siswa sudah bekerja sesuai dengan arah, memberi bantuan bila diperlukan, dan sebagainya. Lalu memberikan bimbingan tambahan, melibatkan diri sebagai peserta untuk memotivasi siswa, memimpin diskusi, dan sebagai katalisator. Dan mengetahui dan menilai sejauh mana tujuan telah dicapai dalam rangka menyiapkan pelaksanaan rangkuman dan pemantapan. Pada akhirnya, siswa dapat saling belajar serta memperoleh wawasan yang menyeluruh tentang kegiatan tersebut. Lalu yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seperti membantu siswa menetapkan tujuan pelajaran, merencanakan kegiatan belajar bersama siswa, berperan sebagai penasihat bagi siswa bila perlu, dan membantu menilai pencapaian dan kemajuan sendiri. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, guru harus bisa mengajar secara klasikal, sebaiknya memulai dari mengajar kelompok kecil dan kemudian perorangan. Kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil maupun perorangan. Ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang perlu diperlihatkan oleh guru. Keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Kelima, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Yang terakhir, evaluasi keterampilan kelompok kecil perorangan. Yang pertama, dalam situasi pengajaran kelompok kecil, guru tampak mengorganisir siswa, sumber, materi, pelajaran, ruang, dan alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Setelah tahap ini, guru perlu membimbing, melayani kemajuan kelompok. Nasihat, interaksi, dan bantuan yang diperlukan adalah sangat penting demi kelancaran pengajaran. Guru berkeliling menghadiri semua kelompok, melakukan interaksi bersama, pertama, kemudian penyesuaian sumber dan membimbing kelompok dalam tugasnya. Yang kedua, dalam situasi mengajar individual, menuntut penekanan pada keterampilan kurikulum, di mana guru membantu siswa dalam menetapkan tujuan dan rencana kemajuan tugas tahap demi tahap. Guru harus dapat mengidentifikasi tingkah laku yang kritis, dapat memberi stimulasi sehingga dapat merubah tingkah laku, mengidentifikasikan pemberian penguatan yang terbaik untuk siswa dan tugasnya, sekaligus mendiagnosa pengajaran. Yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam memperhatikan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami dan terima kasih.